Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dipenuhi oleh tokoh-tokoh luar biasa, termasuk para perempuan yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nama-nama seperti R.A. Kartini, Tut Nyak Dien, Dewi Sartika, Martha Christina Tiahahu, Fatmawati, Rasuna Said, Nyai Ahmad Dahlan, dan Rohana Kudus mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Mereka dikenal karena perjuangannya di bidang pendidikan dan perlawanan terhadap penjajah. Namun, ada satu tokoh perempuan hebat yang jarang disebut, padahal jasanya sangat besar. Beliau adalah Nyi Ageng Serang, seorang pemimpin perang yang tetap berjuang bahkan di usianya yang lebih dari 70 tahun. Di tengah dominasi laki-laki pada masa itu, Nyi Ageng Serang hadir sebagai sosok yang membuktikan bahwa perempuan juga mampu berdiri di garis depan perjuangan. Kisahnya patut kita kenal sebagai sumber inspirasi. Nyi Ageng Serang lahir dengan nama lengkap Raden Ajeng Kustiah Wulanengse Retno Edi pada tanggal 1 Oktober 1752 di desa Serang yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia bukan berasal dari Serang, Banten seperti yang sering disalahpahami. Beliau merupakan putri dari Pangeran Matoprojo, seorang panglima perang pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama. Selain itu, beliau juga masih merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga dan merupakan nenek dari Ki Hajar Dewantara, tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sejak kecil, Nyi Ageng Serang telah mendapat pendidikan dalam ilmu bela diri, strategi militer, dan kepemimpinan. Bekal inilah yang nantinya ia gunakan untuk terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830 merupakan salah satu bentuk perlawanan terbesar rakyat Jawa terhadap kolonialisme Belanda. Perang ini dipicu oleh tindakan Belanda yang membangun jalan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro, serta intervensi politik dalam pengangkatan Sultan. Pangeran Diponegoro akhirnya memimpin perang, dan perjuangannya mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari Nyi Ageng Serang. Beliau ikut memimpin perlawanan dan menjadi simbol semangat rakyat untuk membebaskan tanah air dari penjajahan. Setelah ayahnya wafat, semangat juang diteruskan oleh Nyi Ageng Serang. Beliau memimpin pasukan rakyat di wilayah Kulon Progo dengan menerapkan strategi gerilya. Medan pegunungan yang sulit ia manfaatkan sebagai keuntungan taktis dalam menyerang dan bertahan. Walaupun usianya sudah lanjut, beliau tetap aktif dalam menyusun rencana dan memimpin langsung di medan tempur. Salah satu strategi unik yang beliau gunakan adalah memanfaatkan lidi-lidi yang diikat dan disusun menyerupai tombak, agar terlihat seperti pasukan bersenjata lengkap dan mampu mengecoh musuh. Keberanian dan kecerdikan taktiknya membuat Nyi Ageng Serang disegani, bahkan oleh lawan. Nyi Ageng Serang bukan hanya seorang pemimpin lapangan, tetapi juga berperan sebagai penasihat militer. Ia dipercaya oleh Pangeran Diponegoro dan diangkat menjadi penasihat umum dalam pertempuran. Selain itu, beliau juga pernah memberikan saran strategi kepada Sultan Hamengkubuwono II. Pada masa itu, pengakuan terhadap pertempuran dalam posisi strategi militer sangat jarang terjadi, menjadikan beliau sosok yang benar-benar luar biasa. Perjuangan Nyi Ageng Serang tidak hanya berdampak saat masa perang, tetapi juga meninggalkan jejak panjang dalam sejarah lokal. Di daerah seperti Magelang, Purworejo, dan Kulon Progo, beliau dikenang sebagai tokoh perempuan yang tangguh dan berani. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada beliau. Warisan perjuangannya hidup dalam berbagai bentuk, mulai dari cerita rakyat, tradisi lokal, hingga inspirasi gerakan perempuan masa kini.
Kisahnya Kang Serang mengajarkan kita banyak hal, bahwa semangat juang tidak dibatasi oleh usia, bahkan perempuan juga mampu menjadi pemimpin, dan bahwa keberanian lahir dari rasa cinta terhadap tanah air. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk terus mengenang, menghargai, dan meneruskan nilai-nilai perjuangan para pahlawan.